Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para habaib, para syekh, para mursyid, guru-guru, para kiai, alim ulama, para mu'alifun, pemerhati ilmu-ilmu, ustadz, ustazah, dan saudara-saudaraku muslim-muslimat rahimakumullah. Yang saya hormati para masyahid atau para pemirsa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita selalu senantiasa curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang cara menonaktifkan ilmu amalan kebatinan, seperti ilmu amalan al-hikmah, ilmu amalan gaib, tenaga dalam, dan ilmu amalan kesaktian yang lainnya. Berikut cara untuk mengaktifkannya kembali. Namun sebelum kita bahas, saya akan sedikit menerangkan tentang spiritual. Jadi akan saya sedikit bahas tentang spiritual. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa spiritual secara etimologi adalah hubungan yang berasal dari sebuah pernyataan dari dalam pikiran, dari dalam perasaan, dari dalam hati dan jiwa manusia. Adanya pernyataan ini, maka terjadilah hubungan yang berkelanjutan sehingga membentuk saling berhubungan. Jadi secara etimologi, spiritual adalah hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan makhluk hidup yang lain, seperti bangsa jin misalnya, hubungan antara manusia dengan alam semesta, kemudian hubungan antara manusia dengan Tuhan. Adanya pernyataan tadi sehingga menimbulkan hubungan yang saling berhubungan tentunya. Contoh, kita menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka
ini terjadilah hubungan. Seperti kita sholat, sehingga dari hubungan tersebut terjadilah saling berhubungan. Seperti itu. Sehingga hubungan ini saling mengikat antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan makhluk hidup yang lain, atau dengan alam semesta. Seperti berhubungan dengan organisasi keagamaan. Jadi berhubungan dengan organisasi keagamaan pun termasuk spiritual. Mengadakan bakti sosial, memberikan santunan kepada fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya. Itu spiritual secara etimologi. Kemudian spiritual secara bahasa seperti kata-kata dari sepi dan ritual. Sepi, jadi kita tahu suasana pikiran, perasaan, dan hati yang hening, damai, sunyi. Jadi sepi itu ketenangan batin dalam melakukan hubungan tadi. Sedangkan ritual itu adalah cara, metode, sistem bagaimana dalam melakukan hubungan. Sehingga terjalin atau terjadi saling berhubungan. Banyak orang melakukan ritual di hutan, gunung, laut, di suasana yang sepi, di dalam goa seperti itu. Ini melakukan hubungan sebenarnya. Entah itu ibadah, entah itu hubungan antara manusia dengan makhluk yang lain, seperti bangsa jin. Kemudian secara Islamiah, spiritual itu adalah hablum minannas, hablum minallah. Ini sangat jelas sekali. Jadi spiritual itu apa? Yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam semesta, hubungan manusia dengan makhluk hidup yang lain, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Sehingga terjadi saling berhubungan. Seperti itu. Para pemirsa, selanjutnya sedikit akan saya bahas, yaitu tentang cara menonaktifkan ilmu dan amalan kebatinan, seperti ilmu amalan al-hikmah, ilmu gaib, tenaga dalam, atau ilmu dan amalan kesaktian yang lainnya. Berikut cara mengaktifkannya kembali. Cara menonaktifkan seluruh ilmu dan amalan yang ada dalam diri kita, seperti yang sudah saya lakukan pada tahun 2007. Jadi pada tahun 2007, setelah saya selesai melakukan, menulis, mengkaji, mengumpulkan seluruh ilmu dan amalan yang sudah diberikan oleh guru-guru saya, setelah terkumpul menjadi satu buku. Jadi ceritanya sudah ada di video yang ketiga ya. Lantas saya pulang kampung.
di kampung untuk tujuan yaitu tadi, untuk menonaktifkan seluruh ilmu dan amalan yang ada pada diri saya. Nah, kenapa dinonaktifkan? Ini banyak tujuannya. Banyak tujuan seperti kita untuk menyembunyikan dari orang pintar, seperti itu. Bisa juga. Dan untuk menonaktifkan total seluruh ilmu dan amalan pun bisa. Kemudian caranya adalah kita melakukan membaca doa yaitu di dalam sungai. Jadi kita cari sungai, kemudian masuk ke dalam air. Jadi cara membaca doa ini adalah di dalam air. Kalau untuk menyembunyikan ilmu dan amalan kita dari orang pintar misalnya, supaya tidak terdeteksi dan sebagainya ya, itu cukup dibaca 1 kali di dalam air. Tapi kalau kita mau menonaktifkan seluruh ilmu dan amalan-amalan yang sudah menyatu di dalam tubuh kita, dinonaktifkan seluruhnya, yaitu harus dibaca di dalam air sungai ya, itu sebanyak 3 kali. Doa yang harus kita baca yaitu Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati la yujawijuhuna birru wala fazirum min syarri ma khalaq wad-dar'a wa bar'a wa min syarri ma ya'jilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dar'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqain yatruku bi khair ya Rahman. Dibaca 1 kali apabila untuk menyembunyikan seluruh ilmu dan amalan dari orang-orang pintar supaya tidak terdeteksi, atau untuk menonaktifkan keseluruhan secara total ilmu dan amalan yang sudah masuk atau yang ada di dalam tubuh kita, dibaca sebanyak 3 kali di dalam air sungai yang mengalir ya. Jadi harus di dalam air yang mengalir ya, jangan air yang diam itu. Jadi supaya prosesnya itu cepat. Kemudian cara mengaktifkan kembali ilmu amalan yang sudah kita nonaktifkan yaitu dengan cara yang sama seperti ritual tadi, yaitu membaca doa di dalam aliran sungai yang mengalir ya. Jadi airnya itu yang mengalir, jangan air yang diam, supaya prosesnya itu cepat. Cara mengaktifkan kembali seperti yang sudah saya lakukan di tahun 2000 itu dengan cara kita masuk ke dalam aliran sungai dan di dalam air itu kita baca sebanyak 3 kali untuk mengaktifkan kembali seluruh ilmu dan amalan-amalan yang ada di dalam tubuh kita yang sudah kita pelajari, yang sudah kita amalkan sebelumnya. Kemudian setelah kita baca 3 kali sudah selesai, maka dengan spontanitas ilmu dan amalan tersebut akan aktif di dalam tubuh kita. Seperti itu. Ini dari guru saya, Kiai Haji Zakaria Ali, waktu di Pondok Pesantren Cirebon ya. Jadi seperti yang sudah saya lakukan,
Kenapa saya menonaktifkan ilmu dan amalan yang sudah saya miliki gitu kan? Karena saat tahun 2007 itu kemudian saya bermaksud fokus kepada pekerjaan gitu. Seperti saya itu kan teknisi parabola ada 5 tahun, kemudian teknisi AC, teknisi CCTV, teknisi WiFi. Jadi pekerjaan saya itu macam-macam yang butuh konsentrasi. Otomatis dengan adanya pekerjaan-pekerjaan yang butuh konsentrasi ini, saya menonaktifkan seluruh ilmu dan amalan yang sudah ada di dalam tubuh saya. Dengan cara ya seperti tadi, menonaktifkannya. Kemudian cara mengaktifkannya yaitu dengan membaca 3 kali di dalam aliran air sungai. Setelah dibaca 3 kali ya sudah selesai. Maka secara spontanitas ilmu dan amalan yang sudah dinonaktifkan itu akan aktif kembali di dalam tubuh kita. Seperti itu ya para pemirsa. Demikian saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah bi khair wa barakallahu fikum. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.